Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan sahabatku semua, selamat datang kembali di channel Stasiun Ilmu yang membahas topik-topik inspiratif dan edukatif. Kali ini kami akan membahas tentang fakta psikologis menarik tentang cinta dan hubungan yang dapat membantu kita memahami cinta dengan lebih baik. Sudahkah kalian tahu bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor psikologis yang mempengaruhi cara kita mengalami dan mengungkapkan cinta. Dalam video ini, kami akan membahas fakta psikologis menarik tentang cinta dan hubungan, termasuk tentang perbedaan antara perasaan dan emosional dalam cinta. Pengaruh terbaik faktor psikologis pada cinta, bagaimana kimia otak mempengaruhi cinta, dan bagaimana tantangan dalam hidup dan bagaimana tantangan dalam hubungan dapat membentuk cinta yang sehat dan memuaskan. Kami juga akan membahas tentang jenis-jenis cinta yang berbeda, seperti cinta altruistik, cinta spiritual, dan cinta pada diri sendiri, serta kutipan-kutipan inspiratif dari para filosof terkenal yang membantu kami memahami cinta dengan lebih baik. Jangan lewatkan video ini, karena kita semua ingin memahami cinta dengan lebih baik, bukan? Yuk simak videonya sampai habis untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Dahulu kala ada seorang gadis kecil bernama Lily yang senang mendengar kisah cinta dan hubungan. Suatu hari ibunya memberitahunya beberapa fakta psikologis yang menarik yang membantunya memahami cinta dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa fakta inspiratif tentang cinta dan hubungan yang dapat membantu Anda, seperti yang membantu Lily. Cinta bukanlah perasaan, melainkan emosi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cinta bukan hanya perasaan singkat, melainkan emosi yang abadi. Filosof Jean-Jacques Rousseau pernah berkata, hati memiliki alasan yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya sebuah pilihan rasional, melainkan sesuatu yang berasal dari hati dan di luar nalar. Cinta melibatkan beragam perasaan positif dan negatif, seperti kebahagiaan, ketakutan, dan kecemasan. Inilah keadaan emosional yang rumit yang membuat cinta begitu kuat dan abadi. Cinta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis. Cinta dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis seperti gaya pengikatan, pengalaman masa lalu, dan keyakinan budaya. Seperti yang pernah dikatakan oleh filosof Friedrich Nietzsche, ada sedikit kegilaan dalam cinta, tetapi ada juga sedikit kebijaksanaan dalam kegilaan. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta dapat menjadi rasional dan irasional, dan bahwa keadaan psikologis kita memainkan peran penting dalam bagaimana kita mengalami dan mengungkapkan cinta. Contohnya, orang yang memiliki gaya pengikatan yang aman cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dan memuaskan daripada mereka yang memiliki gaya pengikatan yang cemas atau menghindar. Filosof Erich Fromm pernah berkata, cinta yang belum matang berkata, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Sedangkan cinta yang matang berkata, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Dari kutipan ini menunjukkan bahwa gaya pengikatan yang sehat didasarkan pada cinta yang tulus dan bukan hanya kebutuhan akan keamanan atau validasi. Cinta dapat dipengaruhi oleh kimia otak seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
Kimia otak dapat mempengaruhi cinta. Ketika orang jatuh cinta, otak mereka melepaskan bahan kimia seperti oksitosin dan dopamin yang terkait dengan ikatan, keterikatan, kenikmatan, dan hadiah. Filosof Plato pernah berkata, pada sentuhan cinta, semua orang menjadi seorang penyair. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta dapat menginspirasi kreativitas dan perasaan euforia yang terkait dengan pelepasan bahan kimia ini di otak. Cinta tidak selalu mudah dan dapat melibatkan berbagai tantangan. Cinta dapat menjadi sulit dan membutuhkan usaha. Filosof Aristoteles pernah berkata, cinta terdiri dari satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta membutuhkan hubungan yang dalam antara dua orang dan bahwa tidak selalu mudah untuk menjaga hubungan ini. Masalah komunikasi, konflik, dan kepercayaan adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi orang dalam hubungan. Namun dengan bekerja pada tantangan ini, kita dapat memperkuat ikatan kita dan membangun hubungan yang sehat dan memuaskan. Cinta dapat berubah seiring waktu. Cinta dapat berubah seiring waktu ketika orang tumbuh dan berkembang. Filosof Khalil Gibran pernah berkata, biarlah ada ruang dalam kebersamaanmu, dan biarlah angin-angin surga menari di antara kalian. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta membutuhkan ruang dan kesempatan untuk tumbuh, dan bahwa wajar bagi cinta untuk berevolusi dan berubah seiring waktu. Apa yang dulu adalah cinta yang kuat dan penuh gairah mungkin menjadi lebih bersemangat atau platonik, tetapi ini tidak berarti bahwa cinta telah memudar. Ini hanya berarti bahwa cinta telah berkembang menjadi bentuk yang berbeda. Cinta dapat dirasakan dalam berbagai cara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cinta dapat dirasakan dalam berbagai cara, seperti cinta romantis, cinta platonik, dan cinta diri. Filosof Aristoteles pernah berkata, cinta adalah suatu jenis kebajikan, dan kebajikan adalah hadiah bagi dirinya sendiri. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta tidak hanya sebuah emosi, melainkan sebuah kebajikan yang dapat kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Dengan berlatih cinta diri dan mencintai orang lain dengan cara yang berbeda, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Selain jenis-jenis cinta yang disebutkan sebelumnya, cinta juga dapat dirasakan dalam cara lain, seperti cinta altruistik yang merupakan cinta tanpa pamrih yang berfokus pada kesejahteraan orang lain. Filosof Martin Luther King Jr. pernah berkata, cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman. Dalam kutipan ini menunjukkan bahwa cinta memiliki kekuatan untuk mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit dan dapat menciptakan rasa persatuan dan pemahaman. Jenis cinta lainnya adalah cinta spiritual, yang merupakan cinta yang melampaui dunia fisik dan material. Filosof Rumi pernah berkata, cinta adalah jembatan antara dirimu dan segala sesuatu. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta dapat menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi dan dengan alam semesta sebagai satu kesatuan. Terakhir, cinta pada diri sendiri adalah jenis cinta penting yang sering diabaikan. Filosof Aristoteles pernah berkata, mencintai diri sendiri adalah awal dari romansa sepanjang hidup. Kutipan ini menunjukkan bahwa cinta pada diri sendiri adalah fondasi untuk semua jenis cinta lainnya, dan bahwa penting untuk
mencintai dan menerima diri kita sendiri apa adanya. Dengan berlatih cinta pada diri sendiri, kita dapat meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesimpulan dari semua ini, cinta adalah emosi yang kompleks dan beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis. Memahami faktor-faktor ini dan jenis-jenis cinta yang berbeda dapat membantu kita mengembangkan hubungan yang sehat dan memuaskan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dengan berlatih cinta pada diri sendiri, cinta altruistik, dan cinta spiritual, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan kita secara keseluruhan dan menciptakan rasa persatuan dan pemahaman di dunia. Saya rasa sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.